sebuah bukit yang sunyi, berdiri sebuah rumah kayu sederhana menghadap hamparan luas. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan dan burung sore. Di depan rumah itu, seorang kakek tua berusia sekitar 60 tahun duduk di bangku kayu usang, ditemani seorang anak kecil berumur 3 tahun yang bermain di dekat kakinya. Kakek itu berambut putih, wajahnya penuh kerutan, namun matanya teduh dan bijaksana. Ia memandangi langit senja sambil sesekali tersenyum melihat tingkah polos sang anak. Anak kecil itu berhenti bermain dan menatap kakek dengan mata bening penuh rasa ingin tahu. Dengan suara pelan namun dalam, kakek itu menepuk bahu kecil sang anak dan berkata, "Alam, nanti kalau sudah saatnya tiba, ada kekuatan besar yang harus kamu jaga dan manfaatkan dengan baik untuk membantu semua orang." Anak itu belum sepenuhnya mengerti kata-kata tersebut. Ia hanya tersenyum kecil dan menggenggam jari kakeknya. Angin berhembus sedikit lebih kuat, seolah alam mendengarkan pesan itu. Kakek menatap anak itu dengan penuh harapan, seakan tahu bahwa masa depan besar sedang tumbuh dalam tubuh kecil di hadapannya. Senja perlahan berubah menjadi malam. Di atas bukit itu, di antara rumah sederhana dan langit luas, sebuah janji diam-diam terukir antara kebijaksanaan masa lalu dan harapan masa depan. Rasanya aku tersesat dalam waktu, mencari cinta yang dulu kau titipkan, tapi yang tersisa. Malam itu sunyi. Langit gelap menyelimuti sebuah bukit yang sepi. Angin hampir tak berhembus. Alam duduk sendirian di bawah pohon besar yang sudah sangat tua. Batangnya kokoh dan daunnya rimbun menutupi cahaya bulan. Alam memeluk lututnya, menatap tanah, menikmati keheningan yang jarang ia rasakan. Tiba-tiba, udara di sekitar bukit berubah. Angin dingin berhembus pelan, lalu semakin terasa berat. Awan gelap berkumpul mengelilingi bukit, bergerak cepat seolah hidup. Dari kejauhan terdengar gemuruh pelan, seperti suara petir besar dari langit. Kilatan petir pertama muncul, menyambar jauh di sekeliling bukit, menerangi wajah Alam sesaat. Matanya membesar, jantungnya berdebar kencang. Ia berdiri perlahan, menatap sekeliling dengan napas tertahan. Badai petir itu tidak langsung menghantam, tetapi berputar mengitari bukit, seolah perlahan mendekat dan mengamati dirinya. Angin mulai menderu, daun-daun beterbangan, rumput bergoyang liar, suasana menjadi mencekam. Alam mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar antara takut dan penasaran. Ada bagian dalam dirinya yang ingin lari, namun ada juga perasaan aneh yang membuatnya tetap menatap langit gelap itu. Petir menyambar lebih dekat, mengguncang tanah. Cahaya putih biru memantul di mata kecil Alam. Ia menelan ludah, tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa badai itu bukan hanya datang dari langit, tetapi seolah memanggilnya. Malam yang sunyi berubah menjadi saksi awal takdir besar yang mulai mendekati dirinya. Ayo nak pulang. Dari tadi kok malah di sini? Aku sudah kepilih begini aku dengan Iya nak. kakek, kapan ngajari aku ilmu pengendali petir? Iya, kita besok latihan. Ayo nak pulang. Dari tadi kok malah di sini? Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun tinggal di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan tropis dan pegunungan. Sejak kecil, ia sering merasa dipanggil oleh suara angin dan kilatan petir setiap kali badai datang.
Saat berusaha menyelamatkan dirinya di tengah hutan, anak itu tersesat dan berlindung di bawah pohon tua yang dipercaya sebagai tempat roh penjaga alam. Waktu seakan berhenti. Angin berputar mengelilinginya dan kilatan cahaya menyatu dengan tubuhnya. Anak itu tidak mati. Ia terbangun saat badai mulai reda, merasakan energi asing mengalir di tubuhnya. Ketika ia takut dan berteriak, angin ikut mengamuk. Saat ia menangis, petir menyambar langit. Ia menyadari bahwa emosi dan perasaannya kini terhubung langsung dengan kekuatan alam. Apa yang terjadi? Apakah ini semua mimpi? Apakah ini yang dimaksud kakek, ilmu yang pernah dia bilang? Saya akan jaga kek ilmu ini dengan baik. Saya janji kek untuk menolong orang yang membutuhkan dan untuk kebaikan. Kau lempar kata bagai sembilu tajam. Kamu dari mana saja, anak? Kalau main jangan jauh-jauh, bikin ibu khawatir saja. Ya, Bu. Ya sudah, kamu makan dulu, Nak. Iya, Bu. Apakah kekuatan ini anugerah atau bukan? Ya sudah, besok aku harus berlatih untuk mengendalikan awan dan petir. Aku harus coba dan sungguh-sungguh belajar. Alam, ayo nak tidur. Sudah malam ini. Iya, Bu.
Ada apa ini? Pasti akan terjadi hal tidak baik ini. Saya harus memberitahu ibu. Bu bang, bu bangun. Bu bangun. Bu, gunungnya mau meletus. Kamu ini ngomong apa sih, Nak? Sudah, ayo kamu tidur lagi, Nak. Ayo, saya tunjukin. Mana sih, Nak? Gak ada apa-apa gitu. Tadi gunungnya ada suara dentumanmu. Sudah, ayo masuk tidur lagi. Kok aneh ya? Ayo, Nak, sekarang kamu tidur lagi. Ini sudah mau subuh. Ayo, Nak, kita keluar. Gunung itu meletus di sini, bahaya. Ibu di rumah saja. Aku tak coba hentikan lahar itu. Kamu ini ngomong apa sih, Nak? Ini bahaya. Ibu percaya saya kan? Ibu nggak usah takut. Mungkin ini saatnya untuk melatih kekuatanku. Jika itu menurutmu yang terbaik, ya sudah lakukan dan hati-hati ya, Nak. Ibu, nggak usah takut. Mungkin ini saatnya untuk melatih kekuatanku. Saya berangkat, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakekmu dulu pernah bilang, jika kamu besar jadi anak spesial dan punya kekuatan besar. Doaku selalu menyertaimu di setiap karyamu, Nak.
satu-satunya cara cepat untuk menghadapi bencana ini. Saya harus membuat banyak lubang besar agar bencana ini tidak terus mabar.
Alhamdulillah, semua sudah teratasi. Semoga banjir ini cepat surut. Saya harus cepat pulang, pasti ibu khawatir. Saya tidak apa-apa, Bu, tapi banyak kampung yang tidak bisa saya selamatkan. Saya datangnya telat, Bu. Gunung itu terlalu liar, merusak kampung itu. Sudah, nggak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah berusaha sebisamu. Ayo nak, tidur. Besok kita coba ke sana, melihat kondisi pedesaan itu.